Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang terungkap. Rasa besar ini akan mengejutkan kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Semoga Libra juga bisa menemukan pesan-pesan positif dari readingan ini nantinya ya. Oke, bijaklah dalam menyikapi readingan ini. Terungkap. Inilah rahasia besar yang akan mengejutkan kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Oke. Ada The Magician. Wow. Libra, ini kalau aku lihat semua elemen ada di sini ya. Elemen udara, air, tanah ya. Api, ada semua di sini. The Magician. Ini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Five of Pentacles ya. Taurus, Virgo, Capri itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Libra. Kita lihat di sini ada The Magician. Ada sesuatu yang akan terungkap. Apa ya? The Magician. Ya, oke. Coba kau pikirkan apa nih? Keajaiban apa yang akan kamu lihat, kamu dengar, kamu dapatkan, kamu miliki di sini, ya. Akan ada keajaiban yang mendekat ke kamu, yang datang ke kamu. Tentang apakah itu? Ya, mungkin tentang cinta, tentang finansial, di mana mungkin selama ini kamu merasa ya, wah aku udah umur segini, apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan? Apakah aku bisa berusaha? Apakah aku bisa menghasilkan begitu ya? Nah, mungkin di situ kamu merasakan ada keraguan dalam diri kamu ya, di mana kamu tidak bisa ngapa-ngapain sementara aku butuh uang, aku butuh hidup gitu ya, aku butuh makan. Nah, di situ akhirnya beberapa dari Libra ya akan datang keajaiban. Karena kamu merasa, wah, orang itu aja bisa melakukan segalanya, kenapa aku enggak gitu loh. Nah, itu yang mungkin kamu pikirkan, sehingga itulah yang membuat adanya keajaiban muncul ke dalam hidup kamu. Kamu akan dengan lebih mudah menemukan pekerjaan, menemukan ide-ide, kesempatan, peluang, banyak hal nantinya yang akan kamu dapatkan di sini. Karena di sini ada keajaiban yang akan datang kepada kamu ya. Begitu Libra. Nah, dan begitu juga mungkin ya dalam hal percintaan yang kamu di mana saat ini kamu single, kamu sudah berusaha mencari ke sana ke sini seorang pasangan tapi tidak kamu dapatkan. Nah, justru itulah keajaiban. Saat kamu tidak memikirkan apa-apa, saat kamu tidak memikirkan cinta dan lain sebagainya, disitulah keajaiban datang, cinta itu datang ke dalam hidup kamu, hadir ke dalam hidup kamu. Ya itulah keajaibannya ya. Kita akan coba lihat di sini. Libra, apakah yang terbaca? Ada Five of Pentacles. Inilah menggambarkan di mana bahwasanya Libra pernah berada dalam kondisi begitu sangat sengsara dari segi keuangan kamu, finansialnya kamu. Ya, kamu ya mungkin dulunya kamu orang yang jaya, ya, orang yang kaya, orang yang sukses. Namun saat kamu berada di titik paling rendah, kamu ditinggalkan oleh semua-semuanya. Baik itu teman kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, ya. Karena di situ akhirnya kamu tahu orang-orang yang dekat dengan kamu selama ini hanya memanfaatkan kamu. Mereka tidak ada yang tulus. Itulah sebuah rahasia yang mengejutkan kamu. Disinilah kamu bisa melihat siapa teman, siapa yang lawan. Ya, karena apa? Saat kita sukses, kita punya semuanya, itu banyak orang yang berlomba-lomba akan datang kepada kita. Namun saat kamu tidak punya apa-apa, disitulah kamu bisa melihat mana yang teman, mana yang tidak. Banyak orang-orang yang mungkin meninggalkan kamu saat kamu tidak punya apa-apa di sini. Ya akhirnya terungkap semuanya. Mana orang-orang yang tulus, mana yang tidak ya. Disitulah keajaiban selalu datang nantinya. Wah akhirnya aku tahu nih sebuah keajaiban tentang orang-orang yang tulus dan tidak. Gitu ya.
Nah inilah ada sebuah rahasia besar yang akan terungkap oleh kamu nantinya. Sehingga akhirnya kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar-benar tulus, mana yang hanya memanfaatkan dan lain sebagainya ya. Termasuk mungkin dia pasangan kamu. Oke? Di mana awalnya kamu beranggapan, wah dialah segalanya, dialah belahan jiwa aku, dialah soulmate aku gitu ya. Ternyata ya mereka pada menipu, mengkhianati dan lain sebagainya ya. Tapi tenang aja, selalu ada aja keajaiban pada kamu jika kamu benar-benar ya udahlah aku ikhlas gitu ya. Ya udahlah aku legowo aja. Ya mungkin ini memang takdirnya aku gitu loh. Dan akhirnya aku bersyukur. Kenapa aku bersyukur? Ya, bersyukur aku membongkar semuanya gitu loh. Rahasia yang selama ini mungkin terpendam akhirnya terungkap. Di situ akhirnya aku ya merasa tidak dibohongi lagi dan aku merasa tidak dikecewakan lagi dan akhirnya aku bisa tahu gitu loh langkah apa selanjutnya harus aku tempuh, yang harus aku lakukan begitu ya. Libra itu. Jadi intinya bersyukur aja karena akan ada keajaiban pada kamu saat kamu benar-benar sudah uh, mengikhlaskan semua yang terjadi itu. Oke? Begitu ya, Libra. Aku juga melihat di sini ada King of Cup. Sebuah keajaiban juga akan datang. Kamu akan memiliki sebuah perasaan yang cukup bahagia, walaupun kamu sendiri gitu ya. Atau bisa dikatakan di sini hadirnya seseorang yang membuat hati kamu begitu bahagia. Kamu memiliki rasa wah ternyata di antara orang-orang itu masih ada satu persatu yang mungkin yang tulus ya. Ada seseorang itu yang membuat kamu kuat, itu yang membuat kamu bahagia, itu yang membuat kamu merasa harus semangat lagi gitu ya. Ternyata di antara mereka-mereka yang aku anggap tidak baik, masih ada orang yang baik. Pasti ada. Karena terkadang hanya lingkungan yang membuat mereka seperti itu. Oke. Okay? Namun terkadang aku melihat kamu juga jenuh ya, Four of Cup. Kamu butuh support memang, kamu butuh support. Saat kamu berada di titik ini, kamu benar-benar butuh support, butuh dukungan. Ya, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman, saudara, dan sebagainya. Karena teman-teman kamu pada menjauh gitu loh. Jadi sama siapa lagi aku harus mengadu, sama siapa lagi aku harus bersandar gitu loh. Nah, tapi masih ada Tuhan bersama kamu. Dan aku juga melihat ada seseorang yang benar-benar tulus. Ya mungkin seseorang ini yang tidak pernah kamu anggap dulunya, ternyata dia peduli sama kamu. Dia akan setia sama kamu. Ini dia. Ada ya begitu. Tapi kamu harus benar-benar gunakan intuisi kamu untuk melihat siapakah dia. Oke, jangan kamu beranggapan terkadang kita kan tahu nih dari mimik wajahnya, dari tingkahnya dia, dari caranya dia ke kita atau nada bicaranya, intonasinya, kita tahu kalau orang itu baik dan tidak. Dan kita tahu dan ya aku sendiri bisa tahu uh, walaupun aku tidak melihat wajah seseorang dan aku sudah mendengar suaranya, aku sudah tahu bahwasanya ini orang seperti apa. Nah, itulah kata hati kita, intuisi kita harus bisa kita asah untuk bisa melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Oke? Okay? Libra itu aku lihat di sini. Aku juga melihat ada Ten of Wands. Ten of Wands ini yang membuat kamu jenuh ini, kamu punya banyak tanggung jawab, kamu punya banyak beban di sini. Makanya beban kamu entah itu kamu tidak punya uang, aku butuh makan, aku butuh ini, aku butuh bayar sewa, bayar kontrakan, bayar kredit ini itu ya. Tapi semua pada menjauh, tidak ada yang membantu aku. Ya, tapi selalu ada aja keajaiban itu. Nah, di sini aku melihat ada seseorang yang benar-benar bisa menginspirasi kamu, bisa membuat kamu semangat dan berjuang kembali. Di sini aku lihat, oke? Dan akhirnya back of sword, kamu mulai berpikir untuk maju satu langkah. Walaupun mungkin kamu terjatuh, walaupun kamu merasa kayak ada ketakutan, ada keraguan, ah bisa nggak ya aku seimbang gitu loh. Ya ibarat kata ini kan main ski atau apa gitu ya. Nah, itu kamu merasa kayak, "Aku butuh keseimbangan, bisa nggak ya aku seimbang?" Ternyata bisa, jika kamu fokus gitu loh. Jika kamu fokus kepada pikiran kamu, "Wah, aku harus sukses nih, aku harus bahagia nih, aku harus begini nih." Nah, makanya di situ aku yakin kamu akan benar-benar sukses seperti apa yang kamu harapkan, ya Libra. Itu aku lihat, oke? Oke, baik kita akan lihat lagi ya untuk energi kamu di oracle seperti apakah selanjutnya. Kita akan coba lihat buat Libra. Apakah selanjutnya yang akan terbaca di sini buat Libra? Ya, oke, sudah.
Wow, di sini ada relationship. Aku melihat I'm attracted to those people who share my higher good. Aku melihat ya beberapa dari Libra yang mungkin dalam hal finansialnya kamu, ini akan terjalin sebuah kerjasama, atau mungkin kamu di mana yang merasa tadinya, wah umur aku udah segini, aku nggak mungkin dapat pekerjaan, tapi masih ada orang yang melihat potensi kamu, masih ada orang yang melihat kualitas kamu karena kamu punya nilai diri kamu ada. Jadi pertahankan itu. Jadi kalau bisa ya tunjukkan siapa kita. Walaupun umur kita udah 40, 35 atau 45, kalau kita masih berpotensi untuk menghasilkan, ya udah kita tunjukkan kepada mereka. Karena di sini aku melihat akan ada sebuah hubungan yang apa ya, yang baik nantinya antara pekerjaan kamu, ya, tentang pekerjaan kamu dengan seseorang. Nah, kalau aku lihat di sini tentang cinta, aku merasakan ada sebuah energi yang benar-benar kamu merasakan, wah ini aku akan menjadi satu hubungan yang intens, di mana aku nantinya akan berkomitmen sama dia, begitu ya. Walaupun selama ini aku merasa ditinggalkan oleh banyak orang, teman-teman, pasangan, dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang melihat nilai diri aku gitu loh ya. Kamu punya nilai. Karena semua kita itu punya nilai. Tergantung bagaimana cara kita menunjukkan, mengekspresikan kepada orang-orang ya, begitu. Libra. Aku melihat juga di sini ada failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Nah, mungkin kamu bisa belajar ya. Kamu harus banyak belajar. Kamu akan memahami keajaiban apa yang terjadi, masalah gitu ya, problem. Jadi terkadang kamu berpikir ini semua yang terjadi harus bisa aku ambil hikmahnya. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu loh. Jadi itu yang yang harus benar-benar kamu pikirkan, berpikir positif begitu ya. Karena memang di sini aku melihat ada sebuah kegagalan ya. Failure ini kan sebuah kegagalan ya yang terjadi pada kamu. Sering kamu gagal. Nah, itu tadi yang aku katakan. Akhirnya kamu pernah gagal, pernah sukses. Nah, kegagalan kamu itulah yang mungkin kamu jadikan pelajaran, sehingga akhirnya kamu lebih berhati-hati, kamu lebih lebih berwaspada gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kamu di sini mulai disiplin untuk diri kamu sendiri. Kamu mulai I set my mind to. Kamu selalu kayak men-setting pikiran kamu, intinya agar bisa kayak memplanning. Misalnya kamu planningkan sesuatu nih, nah jadi sebelum kamu melakukan itu, kamu mikirkan dulu, ini kalau aku lakukan, dampaknya apa ya, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Nah, mungkin itu yang perlu kamu pikirkan kembali, dan kamu sudah bisa ngeset ya pikiran kamu di sini. Disiplin kamu, kamu tidak lagi gegabah, kamu tidak lagi kayak sembarangan gitu ya. Dalam mengambil keputusan kamu pikirkan terlebih dahulu. Inilah kamu, karena itu tadi yang kamu dapatkan mungkin dulu ya, di masa lalu itu kenapa kamu gagal, kamu tidak mikirkan dulu sebelum bertindak, ya begitu. Oke. Dan ini ada kartu death. Dan inilah I'm learning that ending. Aku belajar dari suatu kegagalan, dari suatu yang sudah berakhir gitu ya. Ya mungkin hubungan kamu dengan seseorang di mana mungkin dia meninggalkan kamu karena kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Namun ternyata kalau kamu bisa tahu ini adalah sebuah rahasia besar yang akan mengejutkan kamu, bahwasanya saat kamu meninggalkan hubungan itu atau kamu ditinggalkan, ternyata di situ ada awal baru. Ya, mungkin akhirnya kamu akan apa ya, bertemu dengan seseorang yang akan berkomitmen dengan kamu begitu. Orang yang mungkin lebih baik dari dia, dari orang sebelumnya, dari orang yang sudah menyakiti kamu. Nah, di sini aku melihat ada keyakinan, ada trust, ada sebuah keyakinan dalam diri kamu bahwasanya saat aku mengakhiri semuanya, aku yakin, aku tahu Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Ya, itulah ternyata ya, mungkin kamu akan diberikan banyak kesempatan, peluang, kebahagiaan, kesuksesan nantinya. Tinggal bagaimana cara kamu menyikapi masalah yang terjadi pada kamu. Intinya kamu jangan sampai menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan sesuatu, jangan menyalahkan diri sendiri juga gitu ya. Karena itu juga akan mengakibatkan kamu akan jatuh kembali. Tapi kamu beranggapan, mungkin kamu berpikir positif. Anggapan kamu ya semua yang terjadi ini sudah diatur oleh Yang Kuasa gitu loh ya. Dan mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Disitulah kamu mulai sadar, wah aku harus bangkit, wah aku harus berusaha.
ya kalau memang capek ya aku istirahat dulu gitu, nggak bisa dipaksain ya. Nah kalau memang kamu harus istirahat, ya istirahat. Oke, nah itulah sebuah rahasia besar yang mengejutkan kamu. Kamu jangan takut, jangan khawatir. Ada kalanya kamu akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tidak akan selamanya kamu berada di titik paling bawah. Oke, Mbak Libra mungkin dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.